Selama pandemi, penanganan sejumlah penyakit menular lain tidak optimal. Hal ini berdampak pada peningkatan berbagai penyakit menular di masyarakat. Kesadaran serta kesediaan masyarakat untuk mau diperiksa dan diobati juga sangat penting sebagai kunci pengendalian penyakit menular. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, sebenarnya apa sih penyakit menular itu? Apa itu penyakit menular dan tidak menular? Penyakit menular adalah penyakit yang ditularkan dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri dan virus, serta tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Sekarang kita fokus kepada penyakit menular. Menular ini dua, penyakit menular secara langsung dan tidak langsung. Menular secara langsung diakibatkan oleh kontak fisik dengan media pembawa. Sedangkan penular tidak langsung disebabkan oleh media seperti hewan ternak, kucing, anjing, dan lainnya. Yang pertama, penyakit menular secara langsung. 1. HIV AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan suatu kondisi pada tahap lanjut infeksi HIV. HIV/AIDS ini ditularkan melalui kontak langsung dengan darah, cairan tertentu, dan juga melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Yang kedua, tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TB. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan biasanya menyerang organ tubuh paru-paru. Dan selain menyerang paru-paru, TB dapat menyebabkan komplikasi pada bagian tubuh manusia lainnya. Gejala TB biasanya dapat berupa batuk yang dalam rentang waktu lebih dari 3 minggu, tubuh lemas, berat badan turun secara drastis, dan juga mudah kelelahan. Penyakit tropis umumnya terjadi pada wilayah tropis dan subtropis. Penyakitnya adalah kusta atau lepra. Kusta ini disebabkan oleh infeksi bakteri di mana menyerang pada sistem saluran pernafasan, sistem saraf, dan pada lapisan hidung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan pada permukaan kulit, melemahnya otot, dan kerusakan pada sistem saraf. Di mana bakteri kusta ini biasanya terdapat pada hewan seperti tikus, armadillo, dan simpanse. Yang kedua, penyakit menular secara tidak langsung. 1. Malaria. Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit, ditularkan oleh gigitan nyamuk. Gejala dari malaria itu seperti demam, menggigil, mual, dan juga pusing. Yang kedua, zoonosis atau penyakit zoonotik. Penyakit zoonotik adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme parasit seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, dan juga cacing. Contoh dari penyakit zoonotik adalah rabies dan rubella. Nah, itu tadi contoh dari penyakit menular secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas pencegahannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi resiko penyakit menular. Berikut ini ada beberapa cara upaya pencegahan penyakit menular. Vaksinasi tidak hanya memberikan perlindungan secara individual, tetapi berperan dalam mencegah penyebaran penyakit dalam masyarakat. Yang kedua, kebersihan tangan. Mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membantu kita untuk mengurangi penularan melalui kontak tangan. Jika tidak ada air, kita dapat menggunakan alkohol 60% untuk lebih efektif. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan permukaan yang sering kita sentuh, menggunakan tisu dan siku ketika batuk atau bersin dapat mengurangi penyebaran kuman. Serta jangan biarkan air tergendang ya, agar tidak menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Yang keempat, isolasi dan karantina. Mengisolasi diri yang terinfeksi dan juga mengkarantina orang yang mungkin terpapar penyakit menular. Yang kelima, praktik seks aman. Menggunakan kondom dan berkomunikasi dengan pasangan secara terbuka mengenai riwayat kesehatan seksual dapat membantu kita untuk mengurangi penularan penyakit seksual. Yang keenam ada penggunaan alat pelindung diri seperti tenaga medis kesehatan dan individual yang beresiko tinggi harus menggunakan masker wajah, sarung tangan, dan pakaian pelindung untuk mengurangi paparan risiko. 7. Menjaga kontak fisik dengan hewan liar. Membatasi diri berkontak fisik dengan hewan liar, memvaksinasi hewan peliharaan, dan juga mencuci tangan setelah berkontak fisik dengan hewan liar. Itu tadi pencegahan penyakit menular yang dapat kita lakukan. Jangan lupa diingat dan dipahami ya teman-teman. Saling jaga, saling peduli. Mari kenali dan lawan penyakit menular dengan memahami perbedaannya. Kita bisa lindungi diri dan orang yang kita cintai. Mulai dari kebiasaan sehari-hari yang sehat dan disiplin. Kita dapat membangun generasi yang lebih tangguh dan berkualitas hidup. Ayo satukan langkah menuju kesehatan yang optimal. Aman. Ayo Melindungi dengan aksi nyata dari penyakit menular.